Hai semuanya, kenalin nama aku Atala Rizky. Di sini aku mau ngajarin tentang framework CodeIgniter atau CI. Jadi, eh, framework itu sendiri adalah kumpulan library yang udah disediain dari pembuatnya. Nah, CI itu sendiri framework yang menggunakan bahasa PHP. Jadi, isi dari CodeIgniter itu sendiri adalah library-library PHP yang dia udah nyediain banyak fungsi yang bisa kita gunain. Contohnya, saat kita interaksi ke database, mungkin kita akan minimal menggunakan 5-10 baris, misal ya. Nah, karena si CI ini udah nyediain beberapa fungsi, jadi kita bisa ngejalaninnya cukup dengan satu baris. Nah, untuk cara kita nginstal CodeIgniter itu sendiri, sebenarnya kita tinggal download aja di website aslinya, codeigniter.com. Bisa kalian buka. Cuma kebetulan mungkin ini website lagi down, entah kenapa. Jadi aku akan langsung download dari GitHub-nya. Cara downloadnya sendiri, kalian bisa buka GitHub-nya CI itu sendiri, terus di sini bisa kalian download zip-nya. Nah, karena di sini aku udah install Git, buat kalian yang udah ngerti cara pakai Git, kalian bisa langsung downloadnya pakai git clone, terus nama reponya. Di sini aku udah ngejalanin fungsinya, udah aku download. Sekarang aku buka file. Nah, CI itu sendiri ketika kalian download, kalian bakal disuguhin banyak folder dan banyak file. Nah, tapi kalian nggak usah pusing. Sebenarnya, secara garis besar, kita hanya akan fokus di dalam folder app ini. Ini folder-folder yang akan lebih sering kita gunain. Nah, cara kerja CodeIgniter itu sendiri, dia menganut sistem MVC, yaitu model, controller, sama view. Dimana dia akan misahin logika-logika yang nantinya akan ditaruh di dalam folder controller ini. Dan ada view. View itu sendiri akan menampung file-file yang berisi tampilan dari HTML, CSS, dan JS jika diperlukan. Nah, ada ketiga itu model. Model itu sendiri adalah jembatan dari controller ke database yang ingin kita gunakan. Cara garis besarnya karena aku jelaskan lewat gambar. Jadi seperti yang aku jelasin sebelumnya, view itu isinya kebanyakan HTML, CSS, sama JS. Nah, view ini nantinya akan menampilkan data-data dari database. Dari sini. Tapi, view ini nggak bisa langsung nih akses ke database. Untuk cara view ambil data dari database, dia harus lewat controller, di mana controller akan menjalankan logika yang diperlukan dari view itu sendiri. Jadi view akan meminta ke controller, controller akan menjalankan logikanya, dan meminta ke dalam model. Model itu sendiri nanti akan minta ke database. Jadi nanti setiap tabel di database akan punya satu model. Jadi setiap model akan menghandle satu table di database. Jadi ketika datanya udah diminta sama model ke database, nanti database akan ngebalikin nih datanya ke model lagi. Dari model, dia akan melempar lagi ke controller, dan controller baru deh ngebalikin ke view-nya. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya sama kayak framework lainnya. Jadi dia akan memisahkan di mana tampilan, di mana logika, di mana database. Jadi nanti ketika ngoding, ketika ada error di bagian tertentu, kita bisa tracing, oh ternyata errornya ada di dalam controller nih, atau errornya ada di view. Jadi
struktur file kita jadi lebih clean atau lebih bersih. Nah, seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, kita nggak perlu pusing sama file-file yang ada di sini. Kita hanya akan fokus di dalam folder app ini. Oh iya, aku lupa ngejelasin. Jadi, setelah kalian download file Code Igniter itu sendiri, kalian bisa taruh file itu di dalam SAM htdocs kalau kalian pakai XAMPP. Nah, kalau aku sendiri, aku ngejalaninnya pakai Laragon. Sebenarnya sama aja. Bedanya, kalau Laragon, naruh file di dalam Laragon/www. Di situ aku naruh file projectnya. Oke, sebenarnya ini server aja sih, supaya kalian bisa mengakses localhost. Nah, ini Laragon. Kalian bisa mengaksesnya localhost/nama aplikasinya, nama yang tadi kalian download. Aku kasih nama Code Igniter 4. Nah, ke publiknya ya. Nah, ini dia. Ini tandanya aplikasi Code Igniter kalian sudah berhasil dijalankan di server lokal kalian. Untuk ngebacanya gini. Semua itu berawal dari semua berawal dari file root sini. Jadi ketika kalian ngejalanin localhost/codeigniter/public ini, yang auto dijalan itu yang ini, file roots. Dia bakal nyari controller yang namanya home dan ngejalanin metode index. Jadi dari roots ini, dia manggil controller yang namanya home, ngejalanin metode yang namanya index. Di mana metode index ini memanggil view yang namanya welcome message. View itu sendiri adanya di dalam sini. Ini view, dan dia manggil file ini yang isinya HTML. Bisa kita buktiin dengan cara, contohnya di sini ada tulisan welcome to Code Igniter 402. Nah, di sini aku ubah jadi bahasa Indonesia. Selamat datang di Code Igniter versi. Ketika aku refresh, nah dia bakal berubah. Jadi secara garis besar logiknya seperti itu ya. Semua dia ngecek dari file root sini. File root sini letaknya ada di app config terus roots. Jadi ketika kalian ngakses ke aplikasinya, ke .slash-nya, ke public-nya, dia bakal ngejalanin controller yang namanya home dan ngejalanin metode yang namanya index. Controllernya ada di satu direktori yang sama, yaitu app namanya home, dan metode index yang akan ngebalikin view dari welcome underscore message. Ini. Oh iya. Dan dia framework ini udah pinter ya. Kita nggak perlu ngecek ekstensinya misalkan .php. Dia langsung cari yang namanya ini. Welcome underscore message. Sama seperti di roots-nya tadi. Dia langsung nyari controller yang namanya home dan metode index. Untuk nyambungin ke database sendiri, masih ada di dalam folder config. Di sini ada file namanya database. Kalian bisa setup settingan database kalian di sini. Di sini kan aku pakai phpMyAdmin. phpMyAdmin ku sendiri aku proteksi pakai username root dan passwordnya root juga.
Kalau misalkan PHP admin kalian nggak pakai login kayak gini, biasanya passwordnya kosongin aja. Jadi sesuai aturan yang tadi, username aku root, password aku root. Nah, di sini database-nya kita sesuai nih sama database yang mau kita buat. Di sini aku buat database baru, misalkan Code Igniter. Sesuai dengan namanya, Code Igniter. Ini nama database kita, bisa kita pakai di sini. Jadi sesimpel itu cara kita koneksiin ke database. Cukup dengan mengisi kredensial ini, kita udah bisa mengkoneksikan aplikasi Code Igniter kita dengan database ini. Next, sekarang kita akan coba nambahin halaman baru. Kan di sini kita baru ada satu halaman home ya. Sekarang kita akan nambahin halaman baru. Caranya seperti ini. Balik lagi, kita harus setting root-nya dulu. Cara nambahin halaman di sini. Jadi setelah default tampilan home ini akan diatur sama ketiga baris ini dan kita akan nambahin halaman baru di sini. Root get linknya apa? Misalkan kita nambahin halaman tentang. Nah, si tentang ini kita akan manggil controller home ini dan metode baru. Caranya jadi kita manggil dulu nama controllernya. Kita panggil, ini namanya static class. Kita akan manggil metodenya halaman tentang. Nah, karena ini belum ada, jadi kita harus buat dulu di kelas home ini. Public function, nama metodenya sesuaiin sama yang kita panggil di sini tadi, di mana si halaman tentang akan nge-return view tentang, misalkan namanya tentang. Nah, dia akan manggil view yang namanya tentang, jelas belum ada di sini. View-nya baru ada welcome message. Supaya lebih rapi, misalkan kita tambahin satu halaman di sini, pages. Nah, halaman tentangnya kita taruh di sini. Tentang.php HTML H1 Hai, ini halaman tentang. Nah, karena halaman tentang ini kita masukin ke dalam folder pages, di sini kita pun harus naruh di dalam folder pages. Nah, cara ngaksesnya gimana? Kita langsung akses ke slash nama root-nya ini. Kita kasih nama tentang. Jadi di public kita kasih nama tentang. Ups. Sepertinya ada error, sebentar. Maaf, bukan yang ini. Yang sepertinya halamannya kehapus. Lihat, aku buka ulang. Public tentang. Hit a snake. Wait. Tentang home. Halaman tentang akan manggil controller home dan manggil metode halaman tentang. Harusnya udah benar. Oke, maaf semuanya tadi ada typo di sini. Jadi bukan root, tapi roots. Maaf, kebiasa pakai Laravel. Jadi kalau misalkan di Laravel, seingatku dia cuma root, tapi ternyata di C beda. Nah, jadi penulisannya roots, panah, get, nama URL yang pengen kita buat, nama
controller ya. Nah, ini static class. Dia akan mengakses nama metodenya di sini. Halaman tentang. Jadi udah bisa diakses seperti ini. Untuk nambahin halaman baru sama. Misalkan kita mau nambahin halaman kontak, tapi kita akan manggil controller yang beda. Misalkan controllernya namanya pages, halaman pages. Seperti yang teman-teman tebak, pertama kita harus ngebuat satu controller dulu yang namanya pages. Kita bisa buat di sini dengan huruf kapital, pages.php. Di sini juga huruf kapital. Untuk isinya sendiri bisa langsung kita copy dari sini. Sama aja sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nggak nge-define apa-apa seperti ini, dia akan otomatis manggil si index. Coba kita tes ya. Jadi si pages ini akan nge-return view, nge-return sebuah tampilan di dalam folder view dan pages. Kita buat halaman baru di sini, buat file baru. Contact.php, simple aja, h1. Hai, ini halaman kontak. Kita pastiin penulisannya benar. Oke. Dan ini akses ke pages slash contact.php, contact. Harusnya indeksnya udah kebaca. App controller pages index. Oh iya, di sini nama kelasnya masih home, lupa. Nah, jadi gitu cara buat halaman baru sebenarnya. Jadi kita di sini udah punya dua halaman. Yang pertama tentang, dimana tentang dia pakai controller si home. Kita settingnya di sini. Dan halaman kedua, halaman kontak. Kita settingnya pakai controller baru di sini. Pages controller. Terus, itu secara garis besar sih cara ngebuat halaman. Nah, sebenarnya nanti di view-nya itu sendiri akan lebih dinamis lagi. Jadi di view ini, di halaman ini, kita bisa ngelempar data dari si controller. Misalkan dari controller home. Misalkan di sini kita punya data. Wait, itu halaman kontak ya. Kita mulai dari kontak aja, pages ini. Misalkan kita punya data bentuknya array. Nah, sebenarnya data ini bisa kita lempar ke dalam view-nya itu sendiri. Seperti ini. Nanti cara echo-nya sendiri kita bisa langsung ngelakuin sintak PHP biasa untuk ngeluarin datanya. Seperti itu. Maaf, sebelumnya ternyata penulisannya udah berubah. Jadi yang aku pelajarin sebelumnya itu CodeIgniter versi 4 ke bawah, dan ternyata di versi 4 sendiri cara ngelempar datanya seperti ini. Jadi kita punya variabel misalkan data. Nah, datanya ini harus punya nama. Misalkan namanya itu salam. Isinya string biasa. Hai, aku data dari controller pages. Nah, datanya itu sendiri bisa lebih dari satu. Misalkan data kedua itu angka. Misalkan angka 5. Angka 5. Nah,
Jadi nanti kumpulan data ini bakal dibungkus sama satu variabel data ini yang bakal kita lempar ke view. Yang biasanya kita cuma naruh nge-define halamannya di sini, tempat naruh halamannya. Tapi di sini kita ngelempar parameter kedua itu datanya itu sendiri. Nah, nanti di halaman kontaknya itu sendiri langsung bisa kita akses datanya pakai nama yang kita define di data ini. Langsung panggil aja. Jadi dia bakal jadi variabel. Cara outputnya sendiri bisa kita echo. Buat kalian yang belum tahu, penulisan PHP echo itu sendiri bisa kita persingkat jadi ini, pakai sama dengan. Nah, kita echo nih, kita keluarin data yang ada di variabel salam ini dan angka. Nah, ini datanya udah keluar. Jadi ini yang dari variabel angka, ini yang dari variabel salam. Biar nggak pusing, kita break aja di sini. Nah, itu contoh dari penggunaan pelemparan data dari controller ke dalam view. Datanya itu sendiri nggak statis kayak begini. Bisa kita melakukan interaksi ke database, create, read, update, delete di dalam controller, lalu datanya kita lempar ke view menggunakan parameter kedua di sini. Jadi datanya nggak selalu statis seperti ini. Nah, mungkin segitu aja dulu video pengenalan CodeIgniter. Karena kalau kita ngebahas CRUD ke database, itu bakal jauh lebih panjang videonya, mungkin akan dilanjutin ke video-video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton.